Negeri Kota Bekasi yang memeriksa dan mengadili perkara pidana korupsi nomor perkara 123-PID.SUS TPK-2026-PN.BKS atas nama terdakwa 1, terdakwa 2, terdakwa 3, terdakwa 4, dan terdakwa 5 pada hari Senin 22 Januari 2026 dinyatakan akan segera dimulai. Untuk itu, kepada seluruh peserta sidang diharapkan menonaktifkan seluruh alat komunikasi dan tidak melakukan tindakan apapun yang dapat mengganggu jalannya persidangan. Sebelum sidang dimulai, demi kelancaran persidangan ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Majelis hakim dipersilakan memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Sidang Pengadilan Tindakan Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kota Bekasi yang memeriksa dan mengadili perkara pidana korupsi nomor perkara 123-PID.SUS TPK-2026-PN.BKS atas nama terdakwa 1, terdakwa 2, terdakwa 3, terdakwa 4, dan terdakwa 5 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Kepada para terdakwa dan penasihat hukum dipersilakan memasuki ruang sidang. Iya, dalam keadaan sehat yang mulia. Apakah benar saudara merupakan kuasa hukum para terdakwa? Benar yang mulia. Akan tunjukkan surat kuasa dan kartu izin advokat. Dokumen selama diperiksa dan sah yang mulia. Baik, selanjutnya para terdakwa diminta untuk memperkenalkan diri. Islam Bandung 5 Januari 2000. Dwi Kartika Sari Islam Tasikmalaya 2 April 2000. Yani Islam Bekasi 30 Januari 2003. Solwa Islam Bogor 19 Juni 1999. Cika Islam Cikarang 6 November 2007. Panitera
Silakan untuk menghadirkan saksi. Kepada terdakwa silakan berdiri di belakang kuasa hukum. Kepada saksi dipersilakan memasuki ruang sidang dan mengucapkan sumpah. Kepada saksi dipersilakan memasuki ruang sidang dan mengucapkan sumpah. Kata-kata saya. Demi Tuhan, saya bersumpah. Demi Tuhan, saya bersumpah bahwa saya akan memberikan keterangan dengan benar. Bahwa saya akan memberikan keterangan dengan benar. Yang tidak lain dari yang sebenarnya. Yang tidak lain dari yang sebenarnya. Silakan saksi untuk memperkenalkan diri. Baik Yang Mulia, izinkan saya memperkenalkan diri saya. Saya Syarisa Nur Fauzia, lahir pada 23 Maret tahun 1997. Saya bekerja sebagai staf administrasi. Baik, saksi dipersilakan dulu. Saksi, jelaskan peran saudara dalam proses pemberian kredit ini. Siap Yang Mulia, terkait kredit 50 miliar ini, saya diperintah terdakwa 2 dan terdakwa 3 untuk melakukan window dressing pada laporan keuangan debit PT Agunan berupa tanah di Bekasi senilai 10 miliar. Dilaporkan seolah-olah bernilai 60 miliar. Bohong, saya hanya mengikuti perintah terdakwa 1 Yang Mulia. Saya tidak pernah memerintah hal spesifik Yang Mulia. Yang Mulia, izin menunjukkan bukti. Kami menghadirkan bukti transaksi nomor B092 transfer 2025 yang menunjukkan adanya aliran dana sebesar 2 miliar di rekening pribadi debitur ke rekening 13 2 hari setelah kredit cair. Kami juga melampirkan log print or sistem perbankan yang menunjukkan tersangka 2 mengakses sistem di luar jam kantor untuk mengubah status verifikasi. Interupsi Yang Mulia. Kami keberatan karena bukti transfer tersebut adalah sebuah pelunasan hutang. Tidak ada sangkut pautnya dengan jabatan klien kami. Majelis akan mempertimbangkan relevansinya saksi apakah terdakwa Salwa mengetahui tidak benaran ini saat mencairkan dana. Terdakwa 4 sempat bertanya kenapa hasil appraisal konsultan terdakwa 5 sangat tinggi. Namun terdakwa 3 langsung memotong pembicaraannya dan memerintah pencairan segera dengan alasan instruksi pusat. Cukup. Keterangan saksi dicatat sebagai bukti petunjuk. Saksi dipersilahkan duduk di samping jaksa. Para terdakwa silakan duduk kembali di kursi semula. Yang Mulia, berdasarkan bukti T14 laporan auditif investigatif BPKP kerugian negara yang sebesar 25 miliar karena kredit macet total, terdakwa 5 atau konsultan secara sengaja menerbitkan laporan penilaian properti LPP fiktif tanpa laporan terdakwa 5 dan dana ini tidak mungkin cair. Terima kasih. Yang Mulia, klien kami hanya menerima data permukaan. Jika data luas tanah yang diberikan bank ada 5 hektar, pada hasilnya
ada aslinya 500 meter, itu adalah kegagalan verifikasi data awal dari internal bank, bukannya jahat konsultan. Tapi saudara terdakwa Cika adalah independent appraiser. Secara profesional, Anda wajib melakukan cek fisik lapangan on the spot. Mengapa saudari tetap mendatangani dokumen tanpa cek fisik? Saya ditekan oleh terdakwa nomor 1 yang mulia. Jika saya terlalu ketat, perusahaan kami tidak akan diminati oleh Bank Jaktim. Ini jelas menunjukkan adanya konsensus item atau kesepakatan jahat antara para pihak untuk membobol keuangan negara. Kami jelaskan kembali, terdakwa 4 hanya sebagai bendahara, hanyalah juru bayar. Selama dokumen administrasi lengkap dengan tanda tangan direksi, dia wajib mencairkannya. Menghukum terdakwa 4 sama saja menghukum mesin ATM dan mengeluarkan uang. Mesin ATM tidak memiliki hati nurani, tapi pejabat bank memiliki prinsip kehati-hatian. Klien yang distruktur adalah bagian dari perbuatan melawan hukum. Jaksa, silakan bacakan dakwaan dan tuntutan. Baik Yang Mulia, terima kasih. Bahwa terdakwa 1, terdakwa 2, terdakwa 3, terdakwa 4, dan terdakwa 5 secara bersama-sama melakukan mufakat jahat manipulasi kredit yang merugikan keuangan negara sebesar 25 miliar. Terdakwa 1 sebagai otak, terdakwa 2 dan terdakwa 3 sebagai pelaksana manipulasi, terdakwa 4 sebagai pencair dana tanpa verifikasi, dan terdakwa 5 sebagai konsultan yang memberikan penilaian aset fiktif. Baik Yang Mulia, perbuatan ini melanggar pasal 2 ayat 1 junto pasal 18 UU Tipikor. Kami menuntut agar majelis hakim menjatuhkan pidana penjara selama 5 tahun dan denda 1 miliar subsidi 6 bulan kurungan kepada masing-masing terdakwa. Penasihat hukum, apakah ada pembelaan? Baik Yang Mulia, tuntutan jaksa penuntut umum terlalu menyemaratkan. Klien kami terdakwa 4 sebagai bendahara hanya menjalankan fungsi administratif operasional. Beliau tidak menikmati uang hasil korupsi tersebut. Kami mohon keringanan karena para terdakwa kooperatif mengaku bersalah dan belum pernah dihukum sebelumnya. Terdakwa 5 juga adalah korban dari data palsu yang diberikan pihak bank. Tidak adil jika semua dibebankan hukuman yang sama beratnya. Kami tetap pada tuntutan. Yang Mulia, sebagai profesional seharusnya terdakwa 4 dan terdakwa 5 melakukan verifikasi sesuai SOP, bukan justru meloloskan dana yang jelas-jelas cacat hukum.
Setelah mendengar keterangan saksi, pengakuan para terdakwa dan nota pembelaan, majelis hakim telah bermusyawarah. Mengingat pasal 2 UU Tipikor dan fakta persidangan menyatakan tersangka Fedia, tersangka Dwi, tersangka Yani, tersangka Salwa, dan tersangka Cika terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakan pidana korupsi secara bersama-sama. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Hoyer, terdakwa Dwi, dan terdakwa Yani dengan pidana penjara masing-masing selama 5 tahun. Menjatuhkan pidana terdakwa Salwa dan terdakwa Cika dengan pidana penjara selama 4 tahun, mengingat peran sebagai pembantu kejahatan. Menghukumkan para terdakwa membayar denda masing-masing 1 miliar rupiah. Terdakwa, apakah menerima putusan ini? Kami menerima yang mulia. Sidang perkara nomor 123 garis miring PID titik FUS TPK garis miring 2026 garis miring PN titik BKS dinyatakan ditutup. Majelis hakim meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon untuk berdiri. Behind the scene. Foto bertiga dong.